Untuk orang tua mungkin kita lebih mengubah image dulu ya, karena selama ini orang tua kan beranggapan kalau di jurusan pemasaran itu hanya sekedar menjual, hanya sebagai karyawan, dan itu harus kita ubah dulu. Karena di pemasaran sekarang, jurusan pemasaran, orang tidak hanya, siswa kita tidak dididik hanya untuk sebagai pemasar atau penjual ya, tapi dia juga sebagai wirausaha atau pengusaha, bisa menjadi bos. Oke, berarti lowongan pekerjaannya ini banyak sebenarnya ya. Halo Bu Antonia, apa kabar Ibu? Baik, puji Tuhan Calvin. Nah, kamu apa kabar? Oh, kalau saya baik-baik aja Bu. Nah Ibu, hari ini kita mau berbincang-bincang santai Bu ya, tentang salah satu jurusan di SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Ya, boleh. Nah, jurusan tersebut adalah jurusan bisnis daring dan pemasaran. Iya. Sebelum mulai Bu, saya mau bertanya dulu nih Bu. Boleh. Saya dengar-dengar Ibu sudah mengajar ya Bu ya, berkarya di SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Ini sudah lama ya Bu ya? Boleh nggak diceritakan sedikit? Oh boleh, sangat boleh sekali Calvin. Jadi awalnya memang pada waktu itu Ibu menggantikan salah satu guru SMA Petrus yang lagi cuti melahirkan pada tahun 2001. Nah, sehingga kebetulan juga waktu itu guru yang Ibu gantikan itu adalah mengajar di SMK Katolik Santa Maria juga. Karena kita antara SMK Katolik Santa Maria dengan SMA Petrus itu kan satu yayasan. Nah, pada waktu itu ada salah satu guru kita yang di SMK Katolik Santa Maria itu berhenti karena dia pindah tugas. Nah, sehingga pada waktu itu oleh kepala sekolah yang dijabat waktu itu adalah Pak Patris menawarkan kepada Ibu untuk mau ndak atau bersedia ndak mengajar di SMK Katolik Santa Maria. Nah, tapi tahu ndak Calvin, waktu itu Ibu tidak bisa menjawab langsung. Karena apa? Karena sebenarnya Ibu tuh awalnya kan tidak mau jadi guru dulu. Oh gitu. Makanya waktu kuliah pun Ibu mengambil jurusan ekonomi yang non pendidikan. Nah, tetapi ternyata Tuhan punya kehendak lain. Lalu pada saat menggantikan guru yang lagi cuti melahirkan itu, Ibu malah justru ditawarkan menjadi guru di SMK. Nah, karena ada masukan juga dari teman-teman, termasuk juga guru-guru yang selama ini yang saya sudah kenal waktu itu di SMA Petrus dengan SMK Santa Maria, akhirnya 1 minggu itu saya berani memutuskan untuk bersedia menerima tawaran mengajar di SMK Katolik Santa Maria. Pada waktu itu, kalau tidak salah itu tanggal 7 Januari 2001. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 21, udah lewat dah ya? Udah lewat 21 tahun. Tetapi tidak masih ada yang lebih dulu lagi yang mengajar di SMK Santa Maria yang lebih senior dari Ibu. Contohnya Bu Rosmiati, Bu Ana, yang pada saat itu juga mengajar awal dari SMK Katolik Santa Maria buka seperti itu. Oke, Ibu masih ingat nih ya Bu ya, tanggal dan bulannya Ibu bergabung masih ingat. Cuma SK-nya itu di bulan Juli. Di bulan Juli baru diberikan oleh yayasan bahwa kita resmi diterima menjadi guru di SMK Katolik Santa Maria. Oh, jadi gitu ya Bu ya, awal mula Ibu masuk ke SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Nah, Ibu merupakan ketua prodi ya Bu ya dari jurusan bisnis daring dan pemasaran. Iya, betul. Nah, kira-kira boleh nggak Bu dikenalkan sedikit aja? Ya, kebetulan memang sebenarnya di jurusan pemasaran atau bisnis daring dan pemasaran itu ada beberapa guru produktif yang mengajar di SMK Santa Maria ini. Kebetulan yang dipercaya oleh pihak sekolah adalah Ibu yang menjadi ketua prodinya. Nah, sebenarnya jurusan marketing atau bisnis daring dan pemasaran ini ada
ada sejarahnya. Kenapa nama-namanya itu berubah-berubah? Oh, gimana itu Bu? Ceritakan Bu. Itu berkaitan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dulu pada waktu Ibu baru masuk SMK Katolik Santa Maria, di kurikulum 2004 kalau tidak salah itu, jurusan pemasaran atau bisnis daring pemasaran itu namanya penjualan. Jadi bukan pemasaran dulu. Nah, jadi masih penjualan. Nah, jadi orang juga beranggapan waktu itu, jadi kalau jurusan marketing atau pemasaran itu hanya kompetensinya hanya menjual gitu kan. Nah, tapi pada waktu kurikulum KTSP, nama penjualan itu berubah menjadi pemasaran. Mengapa orang mengubahnya pemasaran? Karena ruang lingkup pemasaran itu sudah luas, tidak hanya sekedar menjual, tapi juga sudah mencakup beberapa aspek yang lainnya. Terus pada kurikulum 2013 itu berubah lagi. Berubah lagi? Nah, berubah lagi, jadi menjadi bisnis daring dan pemasaran. Nah, ini lebih luas lagi. Mengapa? Karena pemasaran itu mencakup dari semua bisnis sebenarnya. Semua usaha yang memang memerlukan sebuah marketing atau pemasaran, maka disebut sekarang bisnis daring dan pemasaran. Seperti itu, Calvin. Berarti fokusnya sekarang nggak hanya dipenjualin aja ya Bu ya? Iya, tidak, Calvin. Tidak lagi, karena bisnis daring dan pemasaran atau lebih dikenal dengan pemasaran atau marketing justru ini mencakup oleh semua aspek usaha, dan itu semua memerlukan adanya pemasaran. Contoh aja, misalnya Calvin punya produknya itu misalnya ilmu yang Calvin miliki sekarang, kompetensi yang Calvin miliki sekarang. Nah, Calvin untuk bisa menawarkan produk itu ke orang, berarti kan perlu ada promosi. Betul. Nah, promosi itu adalah bagian dari marketing atau pemasaran. Nah, makanya kalau kita untuk bisa lebih belajar lebih lanjut atau mengetahui apa itu bisnis daring dan pemasaran, jangan kita ragu-ragu untuk masuk ke SMK Katolik Santa Maria, apalagi jurusan bisnis daring dan pemasarannya. Karena di sini akan nanti diajarkan berbagai macam bentuk ilmu. Nah, selain kita mampu untuk menawarkan produk atau memasarkan produk atau jasa, kita juga diajarkan untuk memiliki kompetensi lain, termasuk memiliki untuk bagaimana mendesain yang bagus, ya, apa mengedit sebuah iklan atau brosur, sehingga brosur atau apa istilahnya tuh yang kita buat tadi itu bisa kita gunakan untuk memasarkan produk kita di media sosial, seperti itu. Berarti jurusan ini benar-benar luas loh ya Bu ya? Iya. Editing ada, penjualan ada, hitung-hitung juga ada Bu, akuntansi? Ada. Karena kita juga ada belajar bagaimana membuat laporan keuangan, termasuk laporan penjualan, menghitung laba rugi, terus membuat jurnal umum, seperti itu. Nah, cuma materinya mungkin tidak sedalam kalau untuk jurusan akuntansi, seperti itu. Nah, tadi jangan heran nanti di dalam memberi pelajaran itu sendiri, materi itu kita berkolaborasi kadang biasanya dengan guru yang di akuntansi, guru yang ada di jurusan multimedia, yang ada di SMK Katolik Santa Maria. Jadi kalau boleh Ibu sarankan, mari kita untuk masuk ke SMK Katolik Santa Maria untuk jurusan marketing supaya lebih memahami marketing itu sendiri. Lebih memahami dunia usaha ya Bu ya? Iya. Oke. Keren banget sih Bu ini kalau misalnya bisa menggabungkan segala aspek ya ke dalam satu jurusan. Karena justru nanti setelah tamat dari SMK Katolik Santa Maria ini, siswa-siswa kita justru diharapkan harus memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan siswa dari yang lainnya. Mengapa? Karena sekarang ini kan kita ada kerjasama dengan pihak Ludi ya, di dalam nanti kita untuk menempatkan anak kita waktu magang atau prakerin ya, menerapkan ilmu yang sudah didapat di sekolah, jadi kita terapkan di dunia usaha. Nah, biasanya ketika anak kita magang itu atau prakerin, bahkan setelah selesai, anak kita justru ditawarkan untuk bekerja di tempat mereka. Iya, dan itu sudah banyak. Tapi masih tergantung lagi anaknya juga, karena kan kita biasa magang kan di awal tahun di semester di kelas 12 kan.
Nah, jadi karena mereka masih sekolah, biasa mereka minta pendapat dari guru-guru, apakah boleh diterima atau enggak, karena takut nanti mengganggu pelajaran dia juga waktu di sekolah, seperti itu. Oke, berarti udah tersinggung ya Bu tadi ya, kalau di SMK Katolik Santa Maria ini jurusan bisnis daring dan pemasarannya ini juga ada magangnya Bu ya? Ada termasuk juga untuk jurusan kayak akuntansi, multimedia juga ada magangnya, karena memang ini sudah kurikulum yang dibuat oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau setiap sekolah yang menyelenggarakan, seperti itu. Berarti koneksi SMK Katolik Santa Maria Pontianak ini dengan dunia usaha itu sudah nggak usah dikhawatirkan lagi. Ya, betul. Kita tidak hanya sekedar bekerja sama dengan dunia usaha yang swasta, tapi juga kita bekerja sama dengan dunia industri, termasuk badan usaha daerah, termasuk pemerintah, badan usaha pemerintah. Bahkan kita juga ada anak-anak kita yang magang misalnya di kantor gubernur, ada sesuai dengan jurusan yang mereka miliki. Karena waktu prakeren itu kan semua jurusan itu kan melaksanakan prakeren kan, ada jurusan akuntansi, multimedia maupun pemasarannya, seperti itu. Oke Ibu. Nah kira-kira ya Bu ya, kalau misalnya kita memilih untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran di SMK Katolik Santa Maria Pontianak, kira-kira nih Bu, nanti setelah kita lulus nih, kita bisa melanjutkan sekolah tinggi nggak Bu? Oh pasti bisa Calvin. Bahkan anak kita di SMK Katolik Santa Maria itu tidak hanya kuliahnya di dalam negeri aja, bahkan ada yang sudah di luar negeri. Sampai ke luar negeri, Bu? Iya, dan mereka di sana rata-rata kuliahnya sambil bekerja. Nah, itu juga salah satu bukti bahwa anak-anak kita yang dari SMK Katolik Santa Maria, ya, termasuk yang di jurusan pemasaran itu siap untuk bersaing lah, istilahnya menjadi tenaga kerja yang handal lah, istilahnya begitu. Karena apa? Karena juga sudah dididik oleh guru-guru yang punya kompetensi yang luar biasa, yang bisa dipercaya, seperti itu. Berarti guru-guru di SMK Katolik Santa Maria juga terlatih ya Bu ya? Iya, tentunya. Dan itu sangat terbukti dari alumni kita. Bahkan salah satu sponsor kita di podcast ini adalah alumni dari SMK Katolik Santa Maria. Dan dia sudah menjadi pengusaha yang sukses ya. Betul, seperti itu. Oke, keren. Nah, Ibu, sekarang ini kan lagi musim pandemi ya Bu ya, pandemi COVID nih Bu. Ya. Nah, gimana sih kira-kira pembelajaran jurusan bisnis daring dan pemasaran di SMK Katolik Santa Maria Pontianak ini? Iya, kalau di SMK Katolik Santa Maria ini pembelajarannya karena selama ini kan belum boleh tatap muka ya. Jadi kita tetap melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan daring atau online. Nah, di sini di pembelajaran online ini kita juga dituntut guru-guru nih untuk lebih berkreasi dan berinovasi. Nah, termasuk lagi kembali ke jurusan marketing atau bisnis daring dan pemasaran. Bagaimana cara kita supaya bisa belajar yang menarik, yang istilahnya gembira, tidak ada beban, tidak ada stresnya. Nah, salah satunya adalah dengan kita mengembangkan kreatif dan inovatif itu sendiri. Baik dari segi kita pembelajaran maupun dalam segi kita melakukan atau membuat tugas-tugas atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Nah, di jurusan marketing ini juga sangat diutamakan ya, diutamakan di jurusan marketing atau di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Kreatif dan inovatif itu sangat diperlukan, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Nah, bagaimana supaya kita tetap bersaing dan usaha yang misalnya kalau kita jalankan itu tidak bangkrut, maka kita harus bisa berkreasi, berinovasi. Kita tumpahkan semua ide gagasan-gagasan kita itu dalam bentuk ide-ide yang cemerlang atau ide-ide yang baru yang bisa istilahnya mengangkat supaya usaha atau bisnis kita itu jangan sampai tutup atau bangkrut, seperti itu. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Nah, kalau pembelajarannya tersendiri berarti harus fun Bu selama daring ini. Harus fun tapi serius. Fun tapi serius ya. Nah, mungkin tambahan juga Calvin, kalau untuk selama pandemi ini
kita di dalam belajar itu kan juga perlu tidak hanya menuntut ilmu pengetahuan ya. Jadi guru-guru kita dan mengajar siswa itu tidak hanya menuntut ilmu pengetahuannya saja, tapi juga karakter. Nah, di dalam bidang bisnis daring dan pemasaran, karakter itu juga sangat penting. Mengapa? Karena selain kita mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, kita juga harus memiliki karakter yang baik di dalam menjadi seorang pemasar atau mungkin sebagai wirausaha atau entrepreneur atau pengusaha yang baik lah istilahnya seperti itu. Oke, berarti kalau di SMK Katolik Santa Maria Pontianak ini tidak hanya fokus pada pendidikannya supaya muridnya cerdas, namun juga harus berkarakter. Ya. Kayak benar ya Bu ya? Ya. Karena karakter ini juga penting kalau kita mau dipakai ke mana-mana aja. Iya betul. Dan karakter itu tidak hanya sekedar karakter untuk kepribadian ya, sifat atau perilaku, tapi karakter itu juga lebih mengarah kepada istilah prinsip kita sebagai seorang pebisnis. Ya, apalagi kalau kita jurusan marketing itu mampu untuk menghadapi rintangan dan hambatan dalam berbisnis. Termasuk kita juga harus mampu mencari sebuah solusi, melihat peluang yang bisa menguntungkan buat kita, seperti itu. Oke, keren sih Bu ini, kalau menurut saya ini benar-benar keren. Ya. Nah Ibu, kita balik lagi ya ke pembelajaran tadi. Kira-kira nih Bu, selama pembelajaran online, pasti kan ada nih Bu kesulitannya. Nah, kira-kira kesulitan dari Ibu bagaimana sih Bu saat mengajar? Nah, kalau kesulitan dari Ibu sendiri sih, ya jujur aja ya, termasuk untuk penggunaan fasilitas IT. Itu terus terang itu Ibu akui juga masih agak gagap lah istilah seperti itu ya. Karena zaman Ibu dengan zaman kalian kan berbeda. Sekarang anak kecil aja udah bisa mengotak-ngatik HP ya. Pakai HP. Tapi kalau zaman Ibu dulu, Ibu jangankan untuk melihat HP istilahnya, tahu bentuk HP itu aja nggak ngerti, dah apalagi segala laptop. Nah tapi walaupun demikian tidak menutup kemungkinan kan kita harus belajar. Jangan sampai lalu pesimis istilah begitu ya. Lalu yang kedua, kita juga kendalanya kadang ke internet. Nah, internet ini tidak hanya kita saja yang mengalami, tapi siswa kita juga mengalami. Jadi ketika ada pembelajaran kayak Meet atau apa, nah biasa ada anak yang keluar masuk bisa di Meet itu, atau ada yang tidak ada yang ikut sama sekali. Nah, itu harus kita maklumi juga seperti itu. Itu mungkin kendala-kendala yang umum yang kita rasakan lah. Kalau yang lain ya rasanya sih nggak terlalu, karena artinya kita masih bisa untuk belajar untuk mempelajarinya, untuk menambah keterampilan dan pengetahuan itu sendiri. Berarti kita jangan selalu melihat sisi negatifnya aja, tapi betul. Ada sisi positifnya juga. Dijadikanlah negatif itu menjadi positif. Benar. Ya seperti itu. Oke, berarti yang tadinya tidak bisa menggunakan perangkat IT menjadi bisa menggunakan perangkat IT. Nah itu sebenarnya positifnya sih Bu. Oke Bu. Nah lanjut ya Bu ya, kita balik lagi. Boleh. Kenapa sih Bu kita harus memilih jurusan bisnis daring dan pemasaran ini khususnya di SMK Katolik Santa Maria Pontianak? Iya, karena pertama di SMK Katolik Santa Maria, terutama untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran ini lebih mengajarkan siswanya tidak hanya sekedar teori, tapi juga praktek ya. Prakteknya itu tidak juga hanya untuk sekedar bagi dia sendiri, tapi bagaimana dia siap nanti untuk terjun ke masyarakat, menerapkan ilmu yang sudah dia pelajari tadi. Bahkan juga mengajarkan siswa-siswi itu memiliki kompetensi lain yang menunjang nanti kompetensi marketing dia. Kayak tadi contohnya dia perlu pandai mendesain, mengedit sebuah brosur yang nanti dia gunakan untuk memasarkan atau mempromosikan produknya ke media sosial. Nah itu kan ada pelajaran yang berkaitan dengan multimedia kan? Iya benar. Nah, nanti supaya usahanya jangan sampai bangkrut, jadi kan dia harus menghitung-hitung. Baru ada belajar akuntansinya. Nah ini semua diberikan di SMK Katolik Santa Maria. Nah tentu saja guru-guru yang untuk kita gunakan mengajar di SMK Katolik Santa Maria itu sudah memiliki kompetensi yang luar biasa, yang bisa dipercayalah seperti itu.
Berarti udahlah, nggak usah takut lagi kalau mau daftar di SMK Katolik Santa Maria Pontianak. Iya, betul. Karena banyak plus-plusnya di sini. Walaupun kita ini sekolah swasta, tapi sekolah swasta tidak kalah dengan sekolah negeri. Betul. Nah, Ibu, boleh dong Bu disampaikan nih Bu kepada calon-calon siswa atau orang tua, kenapa harus memilih di sini? Ya, baik. Untuk orang tua, mungkin kita lebih mengubah image dulu ya. Karena selama ini orang tua kan beranggapan kalau di jurusan pemasaran itu hanya sekedar menjual, hanya sebagai karyawan. Dan itu harus kita ubah dulu. Karena di pemasaran sekarang, jurusan pemasaran, orang tidak hanya, siswa kita tidak dididik hanya untuk sebagai pemasar atau penjual ya, tapi dia juga sebagai wirausaha atau pengusaha, bisa menjadi bos. Lalu yang kedua, di sekolah kita juga memiliki guru-guru yang memiliki kompetensi yang sudah handal lah istilahnya, yang bisa dipercaya dan bisa memberikan pelayanan yang lebih juga kepada siswa-siswa kita. Jadi tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga memberikan pelayanan lebih kepada siswa, termasuk dalam ketika mereka ada kendala di dalam misalnya pelajaran atau ada kendala dalam masalah pribadi seperti itu. Nah, guru-guru kita juga bisa diajak untuk sebagai teman untuk dia mencari solusi lah, istilah mengatasi semuanya itu. Jadi jangan ragu untuk masuk ke SMK Santa Maria, terutama jurusan marketingnya, karena kita dididik lebih dari itu. Dan pelajaran yang dipelajari juga tidak hanya sekedar menjual, tapi lebih juga dari itu. Oke, berarti udah nggak usah ragu lagi. Penjualan itu bukan hanya sekedar menjualkan barang orang, tapi juga bisa menjadi pengusaha. Betul. Bahkan nanti setelah dia tamat juga dari SMK ini, walaupun dia tidak punya modal untuk membuka sebuah usaha, tapi dia sebagai reseller juga bisa. Artinya dia join dengan misalnya perusahaan apa yang nanti punya produk, lalu dia memasarkannya dengan menggunakan media sosial. Jadi dia tidak perlu banyak modal lah istilahnya. Paling modal dia di situ hanya laptop, komputer lah istilahnya, printer, untuk dia misalnya bagaimana nanti ketika udah mengedit sebuah brosur, udah bagus atau tidak, akan mau dilihat dulu seperti itu. Oke, berarti lowongan pekerjaannya ini banyak sebenarnya ya. Lowongan pekerjaannya itu tidak hanya sekedar di bidang perdagangan, tapi bisa juga di perusahaan atau pemerintah atau di perbankan, lembaga keuangan, bahkan itu tadi sekali lagi bisa menjadi bos sendiri. Sendiri. Oke, Ibu. Nah, Ibu, kira-kira hari ini sudah cukup, Bu, perbincangan kita. Boleh. Terima kasih, Bu, karena sudah bersedia hadir meluangkan waktu di episode kita ketiga ini. Mungkin yang perlu Ibu tegaskan kalau di SMK Katolik Santa Maria jurusan marketing ini, belum Ibu tutup ya, Kevinnya. Boleh, Bu, nggak apa-apa, Bu. Yang perlu diingat dan diperhatikan kalau bagi adik-adik yang mau masuk ke SMK, jadi jangan ragu masuk ke SMK Santa Maria untuk jurusan marketingnya, karena nanti kalian dididik tidak hanya sekedar belajar untuk menjual itu tadi, tapi lebih berkreatif dan berinovatif ya. Bahkan bisa juga diajarkan nanti untuk kompetensi lainnya seperti itu. Oke deh Ibu. Nah, itu dia closing dari Ibu tadi ya Bu ya. Terima kasih Ibu sekali lagi sudah hadir. Sama-sama Calvin. Oke deh Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu pada episode kita yang berikutnya. Iya, selamat pagi. Oke, terima kasih.